Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam seri pembelajaran fisika ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang konsep dinamika ya. Jadi mekanika itu secara umum terbagi dua, ada kinematika dan dinamika. Untuk kinematika sendiri adalah ilmu yang mempelajari gerak tanpa memperhatikan penyebab geraknya itu sendiri. Jadi di kinematika kita fokus hanya pada geraknya saja. Maka di dalamnya kita berkenalan dengan posisi, kecepatan, percepatan, lalu gerak dengan percepatan konstan. Contohnya adalah gerak jatuh bebas karena ada nilai percepatan konstan di sekitar permukaan bumi ya. Yang nilainya G sama dengan mendekati 9,8 meter per sekund. Dan gerak dua dimensi juga dipelajari di kinematika, yaitu contohnya adalah gerak proyektil atau gerak dalam bentuk parabola. Di yang kedua, selain kinematika adalah dinamika. Untuk dinamika sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak dengan memperhatikan penyebab terjadinya gerak. Maka di dalam pembahasannya nanti kita akan mempelajari hukum-hukum tentang gerak atau yang telah dicetuskan oleh ini adalah Isaac Newton. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang chapter 4 ya, di mana di chapter ini kita akan mempelajari tentang dinamika. Di dalamnya adalah hukum-hukum Newton tentang gerak. Ya, seperti kita ketahui nanti akan ada hukum satu, hukum Newton satu, 2, dan 3. Hmm. Oke, ini adalah outline dari pembelajaran kali ini. Kita akan mempelajari tentang gaya, lalu hukum pertama Newton tentang gerak, lalu kita akan definisikan apa itu massa, selanjutnya adalah hukum kedua Newton, dan seterusnya hukum ketiga Newton tentang gerak, dan akan kita bahas tentang konsep berat, ya, di mana nanti berat dan massa ini adalah besaran yang berbeda, di mana berat itu adalah gaya yang dipengaruhi oleh gravitasi. Dan kita juga akan mempelajari gaya normal. Selanjutnya, eh, cara penyelesaian masalah ketika kita berhubungan dengan hukum Newton ya. Maka akan disampaikan bagaimana kita menggambar diagram benda bebas dari suatu permasalahannya. Lalu selanjutnya adalah aplikasi dari hukum Newton dengan adanya gaya gesek dan juga di dalam bidang miring. Selanjutnya adalah bagaimana cara penyelesaian masalah atau soal secara pendekatan umum. Oke, sebelum masuk hukum Newton, kita harus berkenalan dulu dengan istilah yang namanya force, atau di bahasa Indonesia kita sebut sebagai gaya. Jadi gaya itu bisa didefinisikan sebagai dorongan atau tarikan. Jadi kita ketika ada yang mendorong atau ada menarik itu adalah gaya ya, gaya tarik atau gaya dorong. Nah, sebuah benda akan berada pada posisi diamnya, dan supaya benda itu bisa bergerak, maka memerlukan dorongan atau tarikan, sehingga benda itu bisa bergerak. Nah, sehingga ketika benda bergerak, maka dia akan berubah kecepatannya. Gitu ya. Ketika dia bergerak, dari tidak bergerak menjadi bergerak, otomatis dia akan berubah kecepatannya yang tadinya 0 menjadi punya kecepatan yang kita tahu sebagai konsep percepatan. Nah, adanya percepatan ternyata memerlukan besaran yang disebut dengan gaya. Nanti itu akan masuk di hukum Newton ya. Dan bagaimana kita mengetahui berapa sih besar gaya tarik atau gaya dorong? Salah satu caranya adalah nilai gaya itu bisa diketahui dengan menggunakan skala pada neraca ya, atau yang kita sebut sebagai neraca pegas ya. Karena nanti untuk pegas itu sendiri punya sifat yang unik, dia bisa memulur dengan gaya tertentu sehingga nanti tarikan dari seseorang misalnya di sini ini bisa diukur
Berapa sih gaya yang minimal yang diperlukan untuk menarik box ini, mandi nilainya akan terbaca di sini. Nah, gitu ya. Jadi untuk mengetahui gaya, salah satunya adalah pakai neraca pegas. Oke, kita langsung masuk ke bahasan hukum pertama Newton tentang gerak. Nah, hukum pertama Newton ini sering disebut juga sebagai hukum inersia. Jadi kata kuncinya adalah inersia atau di bahasa kita biasanya dikenal sebagai kelembaman atau kemalasan. Setiap benda akan eh, terus-menerus dalam keadaan diamnya atau dalam keadaan gerak pada garis lurus dengan kecepatan yang konstan selama gaya total yang bekerja padanya bernilai nol atau kita katakan tidak ada gaya total yang bekerja pada benda tersebut gitu ya. Jadi hukum satu Newton itu seperti itu. Jadi hukum satu Newton itu pernyataannya benda akan selamanya diam atau benda akan selamanya bergerak dalam lintasan lurus dengan kecepatan konstan selama tidak ada gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Nah, misal ini adalah suatu benda gitu kan ya. Benda ini, buku ini akan tetap diam tanpa adanya tarikan atau dorongan. Supaya dia bisa berubah keadaan geraknya, maka harus dikasih gaya gitu ya. Ketika tidak ada gaya yang bekerja, maka benda akan selamanya diam. Atau ketika benda itu bergerak, akan selamanya bergerak dengan kecepatan konstan. Itu yang kita sebut sebagai hukum satu Newton atau sebagai hukum inersia ya. Jadi jangan sampai salah, ini kesalahan yang banyak terjadi ada dikatakan apa hukum Newton? Pertama sigma F sama dengan nol. Nah, ketika kita hanya menyampaikan persamaan matematis di mana sigma F sama dengan nol itu diidentifikasikan dan hukum satu Newton itu salah besar ya. Karena dari kata-kata ini tidak ada kesimpulan sigma F sama dengan nol. Atau ketika kita katakan sigma F sama dengan nol, tidak termaktub di dalamnya hukum inersia atau benda selamanya diam atau benda selamanya bergerak dan kecepatan konstan. Sigma F sama dengan nol, dia hanya syarat saja, gitu ya. Syarat saja supaya benda tetap diam atau benda tetap bergerak dan kecepatan konstan atau tidak adanya percepatan, gitu. Maka ketika ditanya apa itu hukum Newton satu atau hukum satu Newton, ada yang jawab sigma F sama dengan nol, itu saya langsung salahkan. Karena dengan mengatakan sigma F sama dengan nol, tidak tergambar di dalamnya ada konsep-konsep tentang inersia. Padahal hukum satu Newton itu berbicara tentang inersia atau yang disebut sebagai kelembaman atau kemalasan. Jadi benda yang diam itu akan mempertahankan posisi diamnya, artinya dia akan malas bergerak gitu ya. Benda yang sedang bergerak kecepatan tertentu malas atau inert untuk merubah kecepatannya, baik itu dipercepat atau diperlambat gitu ya. Itu harus diperhatikan tentang definisi hukum satu Newton. Eh, dan hukum satu Newton ini berlaku ketika pada kerangka acuan inersia. Nah, ya ini ingat kembali di eh, beberapa pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang kerangka acuan. Kerangka acuan ini menjadi hal yang penting. Hukum satu Newton berlaku itu ketika menggunakan kerangka acuan inersia. Artinya, kerangka acuan inersia itu adalah kerangka acuan di mana kerangka acuan itu benar-benar diam atau kalau bergerak dia dengan kecepatan konstan tanpa ada percepatan. Gitu ya. Ini dituliskan juga di sini. Kerangka acuan inersia adalah salah satu syarat supaya hukum satu Newton itu valid. Artinya ketika kerangka acuannya tidak bersifat inersia, dengan kata lain kerangka acuannya ikut bergerak dengan memiliki percepatan atau kecepatannya berubah setiap saat, maka hukum satu Newton tidak berlaku valid lagi atau tidak berlaku lagi. Nah, sehingga di-exclude rotasi. Rotasi itu ada putaran. Kenapa? Ketika terjadi putaran, otomatis di sana ada yang namanya percepatan sentripetal.
gitu ya. Jadi kerangka acuan berputar dan kerangka acuan yang memiliki percepatan ini tidak bisa berlaku hukum 1 Newton. Memang kalau di eh, alam itu sendiri, kita mencari kerangka acuan yang benar-benar inersia, saya kira akan sangat susah ya. Misal ada mobil bergerak di permukaan tanah. Pertanyaannya nanti apakah tanah itu sendiri kerangka acuan inersia? Kalau kita lihat oleh mata kita mungkin memang inersia karena tanahnya diam tidak bergerak. Tapi kalau kita lihat lebih luas lagi, ternyata permukaan bumi itu gitu ya, tanah itu ada di permukaan bumi di mana setiap saat bumi itu berputar. Nah, karena ada proses putaran otomatis dia bukan kerangka acuan inersia lagi gitu. Gitu. Jadi permukaan bumi tidak bisa dikatakan sebagai rangka acuan inersia. Oke lah, saya nggak milih permukaan buminya, tapi akan milih kerangka acuan inersianya adalah pusat bumi. Pertanyaan berikutnya, apakah pusat bumi tetap diam? Tidak. Ternyata bumi juga selain berputar di porosnya, bumi juga berputar mengelilingi pusat tata surya atau matahari. Gitu. Karena berputar dia memiliki percepatan, sehingga pusat bumi nggak bisa tuh dijadikan sebagai kerangka acuan yang inersia karena dia memiliki putaran. Oke, selanjutnya kita pilih matahari karena matahari yang dikelilingi oleh bumi. Apakah matahari bisa dijadikan kerangka acuan yang benar-benar inersia? Ternyata matahari juga tidak diam. Matahari juga bersama sama bintang yang lain di eh, galaksi kita, dia bergerak juga, gitu ya, mengelilingi pusat galaksi dan seterusnya. Sehingga memang kita agak kesulitan untuk menentukan kerangka acuan yang memang benar-benar dia itu inersia, dia itu benar-benar diam lah dan kata lainnya seperti itu. Tapi di dalam permasalahannya tentunya kita melakukan pendekatan-pendekatan ya. Memang ketika kita lihat di soal, ketika penerapan hukum 1 Newton, kita nanti akan melakukan pendekatan bahwa di permukaan bumi itu adalah kerangka acuan yang inersia. Itu penyederhanaan saja. Karena kalau kita sangat teliti, sangat-sangat teliti, itu akan susah ya. Makanya di dalam realnya, ketika ada soal tentang hukum 1 Newton, ya nanti kita anggap eh, kerangka acuan yang kita gunakan itu inersia. Walaupun ya kenyataannya itu tidak benar-benar inersia. Oke. Itu ya. Jadi kerangka acuan ini menjadi penting nanti karena ketika kerangka acuannya tidak inersia, nanti tidak berlaku lagi hukum hukum Newton. Hukum 1 Newton ya. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan besaran pokok di dalam fisika adalah massa. Dan massa ini seringkali disebut sebagai besaran untuk mengukur kelembaman atau kemalasan suatu benda. Artinya apa? Artinya nanti semakin masanya besar, semakin massa objek atau massa benda itu besar, maka eh, dia memiliki kemalasan yang lebih besar juga, gitu. Ketika masanya lebih sedikit, kita bisa katakan dia memiliki faktor kemalasan yang lebih sedikit lagi, atau sifat inersia yang lebih kecil. Jadi besaran yang mewakili sifat inersia adalah masanya. Contohnya adalah, misal kita ketika mendorong sepeda dibandingkan dengan mendorong mobil, di mana sudah jelas bahwa massa mobil itu jauh lebih besar dibanding dengan massa sepeda. Untuk menggerakkan sepeda kita hanya perlu energi sedikit ya, perlu gaya sedikit sehingga mau sepeda itu bisa bergerak. Berbeda dengan menggerakkan mobil, kita perlu usaha yang lebih besar, bahkan mungkin perlu bantuan orang lain ketika kita akan mendorong mobil yang mogok misalnya. Artinya, mobil yang besar itu memiliki kemalasan yang lebih besar, sehingga susah untuk digerakkan. Beda dengan sepeda yang memiliki masanya kecil, maka dia faktor kemalasannya kecil juga, sehingga mudah untuk dirubah keadaan geraknya. Nah, intinya gitu ya. Jadi ketika ditanya apa besarannya mewakili inersia suatu benda, ya masanya gitu.
Selanjutnya di dalam sistem internasional, satuan internasional, massa itu diukur dalam satuan kilogram. Ya, satuannya adalah kilogram untuk satuan standarnya. Perlu catatan bahwa massa itu berbeda dengan berat, gitu ya. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita suka tertukar antara massa dan berat, tapi sedang di dalam konsep fisika khususnya nanti massa dan berat itu kita akan bedakan. Massa merupakan properti. Properti itu adalah sifat internal yang dikandung oleh benda tersebut, gitu. Artinya nanti massa itu adalah sifat yang menggambarkan kandungan zat yang ada di dalam objek tersebut. Artinya massa tidak ada pengaruh dari luar. Jadi massa itu sifat internal yang dimiliki oleh suatu objek atau dimiliki oleh suatu benda. Sedangkan berat, berat itu merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda oleh gravitasi. Nah, karena ada gaya gravitasi, maka ada berat gitu. Karena berat itu adalah gaya. Simbolnya W dari weight gitu ya. Jadi gaya yang ada pada yang bekerja pada benda karena adanya gravitasi. Contohnya misalnya kita pergi ke bulan, misal ini kita bisa bisa jalan-jalan ke bulan, di mana percepatan gravitasi di bulan itu lebih kecil dibanding di bumi, yaitu sekitar 1/6 G, maka kita akan melihat berat kita itu menjadi lebih kecil dibanding dengan berat kita di bumi, ya. Tapi masanya mau di bulan, mau di bumi atau di planet lain, massa akan selalu sama. Karena massa itu sifat internal, kemanapun juga nggak akan berubah. Karena menggambarkan kandungan internal di dalam benda atau zat itu. Sedangkan kalau berat, dia nilainya dipengaruhi faktor eksternal, yaitu adalah adanya gaya gravitasi. Maka ketika percepatan gravitasi di suatu tempat lebih kecil, maka beratnya akan menjadi lebih kecil juga. Tapi kita pindah ke suatu planet, misalnya dengan eh, gaya gravitasi yang diwakili oleh percepatan gravitasinya lebih besar juga, maka akan menghasilkan berat yang lebih besar juga. Nah, itu ya. Jadi massa itu konstan dimanapun, sedangkan berat dia tergantung percepatan gravitasinya. Oke, harusnya kita sudah paham ya tentang massa dan berat. Selanjutnya hukum kedua tentang gerak. Ya, hukum satu tadi tentang inersia atau kelembaman gitu ya, di mana besarannya mewakili kelembaman itu adalah massa. Sekarang kita beralih ke hukum kedua Newton tentang gerak. Nah, hukum kedua Newton ini eh, merupakan hubungan atau relasi antara percepatan dan gaya. Percepatan nilainya sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik terhadap masanya. Gitu ya. Kalau di sini di hukum 2 Newton seperti itu. Besaran percepatan itu nilainya akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa objek itu sendiri. Artinya ketika ada suatu benda dikasih satu gaya kecil, yang kedua gaya besar, maka pada benda itu akan mengalami percepatan yang besar ketika diberi gaya yang besar. Oke, di lain pihak ada bendanya berbeda, satu itu kecil masanya, yang kedua itu masanya besar. Dikasih gaya yang sama, maka dengan gaya yang sama, benda yang kecil akan memiliki percepatan yang lebih besar dibanding dengan percepatan oleh gaya yang sama pada benda yang besar. Gitu ya. Ah, Sebenarnya kalau kata-kata ini kita katakan A sama dengan sigma F per M, atau boleh secara aljabar kita balikan menjadi sigma F sama dengan M kali A. Sehingga ketika ditanya yang mewakili hukum 2 Newton apa, ketika dikatakan sigma F sama dengan M kali A itu bisa benar. Karena memang apa yang dinyatakan oleh Newton itu tergambar di dalam persamaannya, di mana percepatan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Dengan persamaan sigma F sama dengan MA, itu sudah terlihat pernyataan hukum 2 Newtonnya.
Oke, seperti itu ya. Ini tentang hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Saya kira ini harus hafal juga ya. Oke, nah ingat bahwa gaya itu merupakan besaran vektor. Sehingga eh, nanti arah itu menjadi variabel yang sangat penting di dalam penyelesaian permasalahan soal misalnya itu ya. Karena gaya itu besaran vektor, nanti harus memperhatikan kaidah-kaidah aljabar vektor. Nah, nanti ini berlaku untuk sumbu koordinat masing-masing. Nanti sigma F pada arah X misalnya sama dengan M kali AX, sigma F pada arah Y sama dengan M kali AY, sigma M pada arah Z akan sama dengan M dikali A pada arah Z. Nah, untuk satuan gaya di dalam SI itu satuannya adalah Newton atau disimbolkan oleh huruf N. Nah, di satuan yang lain ada juga yang disebut sebagai pon. Pon itu adalah besaran gaya gitu ya, bukan massa. Nah, ini biasanya di British ya, bukan di kita. Kita jarang pakai pon untuk gaya ya. Nah, jadi ingat catatan kalau pon yang dimaksud di sini bukan bukan besaran massa, tapi dia satuan dari gaya. Begitupun juga ada Dain. Dain itu sama dengan gram sentimeter per sekon kuadrat, sedang ini sistem CGS satuannya Dain, kalau sistem SI satuannya adalah Newton. Dan satuan yang lain adalah ketika menggunakan masanya slug, maka besaran gayanya adalah font. Ini faktor konversinya ya, di mana satu D ini itu adalah 10 pangkat min 5 Newton. Kita tinggal konversi aja gitu ya. Dari gram menuju kilogram dan sentimeter menuju meter sehingga didapatkan konversi seperti ini. Dan satu pon sama dengan 4,45 Newton. Artinya pon itu nilainya lebih kecil dibanding dengan Newton. Newton itu lebih kecil dengan pon ya, karena nanti eh, satu pon mendekati 4,45 Newton. Oke, selanjutnya langsung kita membahas tentang hukum ketiga Newton tentang gerak, gitu ya. Jadi ketika kapanpun gaya diberikan pada suatu benda, maka akan ada gaya yang disebabkan oleh benda lain. Gitu ya. Jadi ketika gaya diberikan pada suatu objek, maka objek itu akan memberikan gaya juga. Secara pernyataan, hukum ketiga Newton itu seperti ini. Ya, ketika benda melakukan gaya atau memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan melakukan gaya yang sama dengan arah berlawanan pada benda yang pertama. Gitu ya. Jadi aksi reaksi itu nanti berarti kalau aksi dan reaksi harus interaksi antara dua benda. Gak mungkin hanya pada satu benda saja. Itu kuncinya ya. Gitu ya. Contoh di sini, contoh aja nih ada tangan ya. Tangan itu ditekankan ke ujung meja. Maka ketika tangan kita ditekankan ke meja, pada saat bersamaan meja juga menekan tangan kita dengan arah yang berlawanan, nilai gayanya sama. Buktinya ketika kita tekannya sedikit atau kecil saja, menekannya tidak akan terasa sakit. Ketika kita menekan semakin dengan tekanan yang lebih besar, maka akan terasa sakit. Kenapa ada rasa sakit di tangan kita? Artinya meja juga melakukan tekanan yang sama atau melakukan gaya yang sama kepada tangan kita, gitu ya. Betul. Ingat bahwa di hukum 3 Newton itu bisa kita katakan gaya aksi sama dengan min gaya reaksi, gitu ya. Nanti syaratnya itu nilainya harus sama dan arahnya pasti berlawanan. Nah, oke, di sini ada contoh yang lain ya. Jadi kunci terhadap eh, aplikasi yang benar dari hukum ketiga Newton, gaya itu bekerja pada objek yang berbeda, seperti yang tadi saya sudah katakan beberapa kali ya. Jadi hukum 3 Newton itu ingat objeknya harus berbeda. Jadi ada dua objek minimal yang berinteraksi, maka akan terjadi hukum 3 Newton.
Selanjutnya adalah yakinkan tidak menggunakannya jika berlaku gaya pada hanya satu objek aja. Jadi ketika hanya satu objek saja itu nggak mungkin ada aksi dan reaksi. Aksi reaksi itu kembali lagi harus ada dua dua kejadian ya atau ada dua benda yang berinteraksi. Contoh ini ada orang ya pakai skate, artinya kakinya licin di sini. Maka ketika dia menggerakkan atau menekan dinding dengan tangannya, pada saat yang sama dinding juga akan menekan dia. Akibatnya apa? Akibatnya ketika tekanannya semakin besar, dia akan lebih terdorong. Karena licin lantainya, maka kakinya ini akan semakin menjauh gitu ya. Bolehlah kalau teman-teman di sini ada yang punya main skating gitu ya. PPJ misalnya itu, atau di rumahnya punya sepatu roda, boleh dicoba ya. Anda dorong dinding dengan gaya sedikit, dibedakan dengan dorong dindingnya, coba dengan gaya yang besar. Maka efeknya nanti kita akan lebih terdorong lagi. Dengan tandanya nanti sepatu roda itu akan terdorong ke belakang, gitu. Nah ini kita lihat ini ada dua benda gitu ya. Satu adalah tangan pada orang ini, yang kedua adalah dinding. Ah, gitu ya. Yang kedua itu arahnya berlawanan. Oke, contoh yang lain ini ketika peluncuran roket ya. Nah, untuk peluncuran roket ini dapat menggambarkan hukum ketiga Newton. Jadi kalau kita lihat roket, ini pasti di bawahnya itu ketika mau diluncurkan akan ada gas panas yang dihembuskan ke bawah gitu ya, atau dari ekor atau ujung roket ini, sehingga roket ini bisa ke atas dengan kecepatan yang tinggi. Nah, jadi pada roket ini berlaku hubungan pertama ada gaya yang diberikan ke bawah, lalu dengan gaya yang besar diberikan ke bawah maka akan memberikan gaya yang besar ke atas gitu dengan sama besar gitu ya. Ke bawahnya besar maka ke atas juga besar juga. Nah, ini contoh aksi dan reaksi gitu kan ya. Ini contohnya seperti itu. Nah, nah untuk roket ini tidak memerlukan apapun untuk mendorongnya lagi karena dia bisa ke atas meluncur karena ada gas yang dilontarkan ke bawah. Maka untuk itunya tuh nggak pakai apa-apa lagi gitu ya, gitu. Kita lanjut ke hukum ketiga Newton. Ini ada satu apa ya namanya itu satu satu saran mungkin ya untuk mempermudah pengerjaan kita nanti ke depan gitu ya. Nanti untuk memudahkan supaya kita tidak bingung ketika menggambarkan menuliskan notasi untuk gaya aksi dan reaksi, eh, maka kita akan tuliskan subscript. Subscript itu adalah yang ini nih. Ini FGP gitu ya. FGP itu apa nih? FGP. Jadi ada G, ground dari bahasa Inggris, P-nya adalah person. Ada FPG. Nah, ini supaya nggak kebalik, nanti itu kita tulis bahwa yang dimaksud dengan F dengan adanya subscript G dan P, ini kita bisa katakan adalah gaya yang bekerja pada ground atau pada tanah yang dilakukan oleh orang. Nah, misal ketika orang berjalan seperti ini ya. Nah, ketika kita katakan EPG, huruf yang pertama P, berarti gaya yang berlaku atau yang dikerjakan pada orang, person, yang dilakukan oleh ground atau oleh tanah, gitu ya. Jadi ini memudahkan. Nanti ketika nggak pakai ini, nanti gaya siapa ke siapa. Sudah jelas kan tadi gaya aksi reaksi itu harus dua benda, maka di sini tuh sudah jelas harus ada dua benda. Berarti kalau gaya FGP, gaya pada tanah yang dilakukan oleh orang, sedangkan FVG adalah gaya yang bekerja pada orang yang dilakukan oleh tanah. Oke, gitu ya. Ini harap dicatat ya supaya kita nanti ke depan ada masalah terkait aksi dan reaksi tidak akan tertukar. Maka subscript ini menjadi penting gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bahas tentang berat yang sebelumnya kita sudah bahas dengan membedakannya dengan massa ya.
berat di sini merupakan gaya gravitasi. Jadi berat itu, nama lainnya adalah gaya gravitasi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, berat, berat itu adalah gaya yang bekerja pada objek karena adanya gravitasi. Itu ya. Jadi gaya gaya berat itu sebenarnya akan berbeda. Nanti kalau gaya gravitasi itu nanti akan dirumuskan lagi dengan rumusnya eh, G M1 M2 per R kuadrat ya. Nah, kalau berat di sini adalah gaya yang bekerja pada benda karena adanya gravitasi gitu. Di dekat permukaan bumi ada gaya gravitasi yang nilainya itu kita anggap konstan aja ya. Kita anggap konstan. Kenapa? Karena jarak di permukaan bumi yang hanya mungkin beberapa meter saja ke atas, ya permukaan namanya juga, itu berbandingnya itu sangat kecil dibanding dengan jarak dari permukaan menuju pusat buminya. Maka nanti di permukaan bumi itu misalnya 1 meter di atas permukaan bumi, 2 meter di atas permukaan bumi, 3 meter di atas permukaan bumi itu kita anggap masih sama saja karena apa ya namanya itu dibandingkan dengan jarak dari permukaan ke bumi itu sendiri eh, sangat kecil gitu kan, maka nggak akan pengaruhnya sangat kecil gitu ya, maka dianggap hampir tidak ada pengaruh, maka dikatakan dia akan eh, relatif konstan gitu. Nah, untuk untuk berat itu sendiri dirumuskan oleh Fg atau boleh mungkin di buku yang lain simbolnya adalah W dari kata weight. Rumusnya itu massa dikali percepatan gravitasi suatu benda. Nah, ketika benda itu diam, maka haruslah tidak ada gaya total yang bekerja pada benda itu, gitu ya. Misal, jika ada suatu benda, di sini ada patung, tetap ada di atas meja, maka di sana kan ada gaya gravitasi. Lalu, supaya nilainya nol, maka ada gaya apa di sana? Gitu kan ya? Karena dari tadi kan, ketika ada suatu benda punya massa, pasti dia punya gaya gravitasi. Nah, ini ada benda, di mana benda ini dia berada di atas meja. Dia punya gaya gravitasi. Nah, benda itu kan diam. Sesuai dengan hukum Newton, dia bisa diam itu karena gaya totalnya bernilai nol, gitu ya. Maka haruslah ada gaya yang melawan gaya berat tersebut nilainya sama gitu. Gitu ya. Nah, gaya itu kita kenal dengan nama sebutan gaya normal. Sebutannya adalah gaya normal. Jadi gaya yang apa ya namanya itu tegak lurus dengan permukaan. Nah, jadi catatan ya bahwa gaya normal itu adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan disebut dengan gaya normal. Maka gaya normal itu munculnya dari permukaan. Nah, gaya ini eh, secara eksak dibutuhkan untuk terjadi kesetimbangan pada objek. Nah, ini objek bisa diam itu karena ada yang menyeimbangkan antara gaya gravitasi dengan diseimbangkan oleh gaya normal sehingga benda ini benar-benar diam. Nah, catatan mungkin di sini akan banyak yang miskonsepsi atau salah paham karena arahnya berlawanan ketika di bidang lurus. Nih, gaya gravitasi arahnya ke bawah, gaya normal arahnya ke atas. Nilainya pasti sama gitu ya. Pasti sama karena benda ini diam gitu kan, sigma F sama dengan nol. Nah, karena melihat arahnya berlawanan, nilainya sama, banyak ini ya para siswa atau mahasiswa mungkin juga yang menganggap bahwa gaya gravitasi dan gaya normal ini adalah pasangan aksi dan reaksi. Padahal kenyataannya bukan, gitu ya. Kenyataannya itu bukan, gitu. Catatan itu ya. Kenapa? Ingat bahwa gaya aksi reaksi itu harus tetap terjadi pada dua benda yang sama.
Kita lihat untuk gaya gravitasi itu adalah interaksi antara benda dengan bumi. Maka ada gaya gravitasi karena ada satu benda di atas permukaan bumi dan ada buminya. Jadi interaksinya antara itu. Maka nanti eh, ada Fg dan ada dari pusat bumi juga ada gaya gravitasi juga arahnya sama gitu. Nah, itu pasangan aksi dan reaksinya. Sedangkan gaya normal, pasangannya itu adalah benda ini, gitu ya, atau permukaan ini memberikan gaya ke atas dari permukaan yang kita sebut gaya normal. Pada saat yang sama, si benda juga menekan permukaan dengan gayanya yang sama dan berlawanan. Maka munculnya dari titik yang sama gitu di permukaan, yang satu ke atas, satu ke bawah. Nah, pasangan gaya normal ini adalah gaya normal yang arahnya ke bawah, gitu ya. Jadi pasangan gaya normal ya harus gaya normal lagi, sehingga jangan sampai salah lagi kita mengatakan bahwa gaya normal itu pasangan dengan gaya gravitasi di hukum 3 Newton atau aksi dan reaksi bukan. Catatan itu harus diingat ya karena ini sering menemukan miskonsepsi atau kesalahan konsep di yang ada pada diri siswa atau mahasiswa. Sekali lagi bahwa gaya gravitasi bukan pasangan gaya normal. Nah, bagaimana cara penyelesaian ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang berhubungan dengan dinamika hukumnya atau berhubungan dengan hukum Newton? Yang pertama caranya adalah kita gambar sketsanya, gitu ya. Contoh di sini ada mobil, mohon maaf, ada bot ya, ada perahu ditarik oleh dua orang. Seperti ditunjukkan oleh gambar ini tarik dengan sudut 45, ini tarik sudut 37 dengan gaya 40 Newton dan 30 Newton. Nah, awalnya misalnya ini soal cerita, maka kita harus coba gambarkan supaya otak kita itu gampang mencernanya atau lebih mudah untuk mencari solusinya. Maka mau tidak mau untuk mempermudah, yang pertama kita harus lebih memahami soal dengan cara menggambarkan sketsanya. Untuk satu objek, kita gambarkan diagram benda bebasnya yang menggambarkan semua gaya yang bekerja pada objek. Buatlah nilai dan arahnya seakurat mungkin yang dapat kita buat di sketsanya. Lalu kita kasih label masing-masing gayanya. Jika ada banyak objek, maka gambar secara terpisah untuk diagram masing-masing. Nah, diagram gaya artinya kita menggambarkan diagram gayanya. Contoh di sini ini gambar gambar realnya seperti ini, sketsanya. Lalu untuk diagram gaya pada benda ini berarti ada gaya apa saja nih? Ini benda di atas air, gitu ya. Maka akan ada gaya normal arahnya ke atas, ada gaya normal arahnya ke bawah atau gaya di permukaan tadi ya. Selanjutnya, oke, ini. Oh ya, bukan bukan gaya normal, mohon maaf. Ya ini sebenarnya ada gaya normal juga karena dia kan tertahan oleh air ya. Tapi yang dimaksud FIY ini bukan gaya normal. Mohon maaf ini ada saya salah lihat tadi ya. Karena ini adalah bidang XY-nya seperti ini. Ini bidang XY juga. Oke, di sini ada berapa gaya. Jadi ada bendanya dianggap sebagai bidang titik, gitu ya. Bendanya dianggap sebagai benda titik. Lalu pada benda itu dikasih gaya. Nah, gaya yang diberikan itu kita coba gambarkan semirip mungkin dan soalnya ini 40 Newton maka harus lebih panjang dibanding yang 30 Newton. Ini 45 maka harus agak lebih ke atas dibanding 37 yang arahnya tidak terlalu ke atas gitu ya untuk penyudut sudutnya walaupun nggak harus sama juga pakai apa sih pakai busur derajat misalnya harus 45 nggak usah seperti itu apalagi waktunya terbatas ya kita kira-kira saja ya. Ini lebih besar ya, lebih panjang. Ini lebih kecil karena 30 lebih pendek gitu aja. Nggak usah terlalu sama. Tapi kita eh, coba usahakan semampu kita dibuat seril mungkin gitu untuk perbandingannya. Lalu ketika sudah digambarkan,
selesaikan vektor atau uraikan vektor ke dalam komponennya. Yang dimaksud dengan FAY, FAK ini ada komponen vektornya. FA ini dia punya komponen ke arah X dan punya komponen ke arah Y, maka kita jabarkan. Supaya gampang nanti menjumlahkan gitu ya. Untuk yang ini juga sama, kita uraikan vektornya itu ke komponen penyusun X, ke penyusun Y-nya. Langkah selanjutnya adalah gunakan hukum kedua Newton untuk masing-masing komponen. Nah, gitu ya. Nanti berlaku hukum apa di sini? Hukum Newton kedua. Kalau diam berarti hukum Newton ke satu gitu kan ya. Kalau bergerak dengan kecepatan tertentu nanti ya kita masukkan ke sigma F sama dengan M kali A, di mana F-nya ada dua di sini ya. Bisa kita uraikan satu-satu. Sigma Fx sama dengan MAX, sigma FY sama dengan MAY gitu ya. Dan terakhirnya adalah kita selesaikan gitu, selesaikan untuk jumlah gaya. Ya ini sebenarnya kita ingat lagi ke pertemuan sebelumnya yang sudah dijelaskan tentang penjumlahan gaya. Di mana penjumlahan gaya bisa dengan menjumlahkan komponen-komponennya. X dijumlahkan dengan X, yang Y dijumlahkan dengan Y-nya, lalu nanti pakai teorema Pitagoras untuk penyelesaian besarannya, dan untuk arahnya itu sendiri pakai aturan tangan. Ya, ini digambarkan seperti ini nanti. Oke, selanjutnya di sini ketika ada eh, tali atau tambang yang ditarik pada suatu objek, bisa katakan kita di tali tersebut adanya tension atau ada gaya tegang tali ya, tension ini. Dan gaya yang bekerjanya sebagai gaya tegang ya, atau kalau di kita sebenarnya ya gaya tegang tali, simbolnya adalah T. Jadi ini ada benda A masanya 10 kilogram, ini benda B masanya 12 kilogram. Maka pada benda ini dikasih apa? Ditarik. Nah, dengan gaya tertentu 40 Newton, bisa kita katakan bahwa di tali juga di sini karena ditariknya pakai tali, talinya menegang. Maka di sini katakan ada gaya tegang tali. Nah, lalu kita gambarkan untuk benda A seperti ini. Di benda A ada gaya yang diberikan, efek sebenarnya gaya tegang tali tapi akan saling menghilangkan ya, maka nggak disebutkan lagi. Lalu di sini ada gaya berat arahnya ke bawah dan ada gaya normal dari permukaan menuju ke atas. Selanjutnya karena ini ada hubungan tali, maka di sini ada gaya tegang tali yang mengarah ke belakang, gitu ya. Nah, ini gambarkan satu-satu dipisahin gitu ya. Lalu benda yang kedua ada gaya apa aja? Yang pertama ada gaya berat, ada gaya normal, dan karena ada tali maka ada gaya tegang tali. Sehingga nanti FT yang di sini nilainya karena pada tali yang sama akan sama gitu ya. Gaya tegang tali yang atas dan gaya tegang tali yang bawah akan sama gitu. Nah, dari informasi sama ini bisa saling substitusi, nanti bisa kita menghasilkan solusi dari permasalahan yang dimunculkan oleh soal gambar seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan atau akan membahas tentang gaya gesek atau bahasa Inggrisnya adalah fiction ya. Dan selanjutnya akan bahas gerak pada bidang miring. Nah, ini contohnya ada box ya, ada box disimpan di atas suatu permukaan. Nah ya, misalnya ini aspal atau bisa meja apapun itu, pokoknya box itu di atas permukaan suatu benda. Nah, kelihatannya ini apa mulus-mulus saja, tetapi kalau kita lihat di dalam skala yang lebih kecil atau skala mikro, permukaan itu tidak benar-benar mulus, tapi akan apa ya namanya itu keserak lahnya, keradak lah bahasa Sundanya ya. Contohnya ini kelihatannya ini mulus gitu kan, pada diperbesar oh ternyata ini enggak mulus permukaannya itu, tapi dia itu ada apa ya namanya tuh ropes-nya gitu ya. Nah, eksaknya memang tidak diketahui gitu ya. Nah, ini mah contoh aja seperti ini ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu mulus gitu. Nah, karena sifat ini ketika benda bergesekan akan muncul yang kita sebut sebagai gaya gesek lah intinya gitu ya. Nah, untuk gaya gesek kinetis kita kenal
yaitu gaya gesek ketika benda bergerak. Jadi benda ini kita tarik, benda bergerak, maka pada benda itu sudah dipastikan memiliki gaya gesek kinetis gitu. Untuk persamaannya FVR, FR-nya itu deflection ya gaya gesek, sebenarnya M mu K, di mana mu K itu koefisien gesek kinetis, Fn adalah gaya normal. Berapa nilai mu K atau koefisien gesek kinetis? Ini tergantung kekasaran benda yang bergesekannya. Semakin bendanya itu eh, lebih apa ya bahasa Sundanya mah keserak ya, lebih karadak, lebih keserak lahnya, maka akan lebih besar nilai mukanya. Ketika semakin licin, artinya semakin mulus, mukanya akan semakin kecil. Nah, gitu. Jadi muka itu sifat aja, tergantung real kejadiannya bagaimana, gitu ya. Bisa besar kalau memang dia itu bergesekannya itu besar, akan kecil nilainya kalau bergesekannya itu intensitas pergesekannya itu kecil gitu. Misalnya pada bidang yang licin. Ya, untuk bidang yang sangat licin, mu-nya bisa bernilai nol gitu ya. Nah, jadi mu ini ada koefisien kinetis, gaya gesek kinetis. Dan ini berbeda untuk pasangan permukaan. Gitu ya. Ini tergantung permukaan apa dan apa gitu ya. Gitu yang tadi sudah dikatakan gitu ya. Misalnya nanti ada box ketika disimpan di atas lantai, gesekannya akan beda ketika box di atas karpet, box di atas meja akan beda nilai mukanya ya tergantung dari dua benda yang bergesekannya itu. Ini contoh atau nilai beberapa koefisien gesekan. Pertama, ketika kayu dengan kayu, maka koefisien gesek statisnya adalah 0,4, koefisien gesek kinetisnya 0,2. S pada S. Nah, S itu kan relatif lebih apa ya namanya itu licin ya, karena dia permukaannya itu eh, seolah-olah akan menjadi air. Ada air dan air, maka akan licin gitu ya. Maka nilai koefisien gesek statisnya juga kecil, 0,1. Dan koefisien gesek kinetis ketika dia bergerak akan lebih kecil lagi, yaitu 0,03. Dan seterusnya ini ada contoh-contohnya ya. Bisa dilihat saja. Nah, ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis, gaya gesek yang terjadi ketika benda itu sedang bergerak, ketika bergesekan. Sedangkan gaya gesek statis adalah gaya gesek antara dua permukaan selama benda itu belum bergerak satu sama lain. Gitu ya. Jadi gaya gesek itu gaya gesek statis itu gaya gesek yang bekerja antara dua benda selama benda itu tidak bergerak. Gaya gesek statis akan menjaga benda pada bidang licin, contohnya bidang licin untuk sliding atau untuk meluncur dan menahan objek bergerak ketika gaya diberikan pertama kali. Contohnya ini mah contoh untuk gaya gesek statis. Misalnya ada suatu meja kita dorong tapi gayanya itu gayanya kecil aja gayanya. Maka ketika gaya kecil, meja itu ternyata tidak bergerak. Maka secara konsep harus ada gaya yang melawan gaya yang kita berikan. Nah, gaya yang kita berikan itu selama benda tidak bergerak dikatakan sebagai gaya gesek eh, statis, ya, gaya gesek statis. Lalu kita gayanya perbesar lagi. Nah, kita gayanya perbesar lagi ketika mendorong, benda masih belum bergerak. Maka gaya yang melawannya juga ikut membesar sebesar gaya yang diberikan. Nah, jadi gaya gesek statis itu gitu ya. Gaya gesek statis itu ketika kecil ikut kecil, ketika besar ikut besar gitu ya, selama nggak bergerak gitu ya. Nanti ada saatnya ketika meja kita dorong, ada gaya yang tertentu yang menyebabkan benda mulai bisa bergerak. Itulah yang dikatakan sebagai gaya gesek statis maksimum. Nah, gaya gesek statis maksimum itulah yang disebut nanti sifatnya itu diwakili oleh mu s. Mu s itu koefisien gaya gesek statis gitu ya. Nah,
nilai dari gaya gesek statis itu nilainya harus kurang dari sama dengan koefisien gesek statis dikali dengan gaya normalnya. Gitu ya. Ini seperti itu ya. Jadi gaya gesek statis nilainya nggak konstan gitu ya. Ketika gaya yang kita berikan kecil, nggak mungkin gaya statisnya lebih besar. Kalau gaya statisnya lebih besar, kita dorong ke kanan tapi tidak bergerak karena kecil, ya harusnya jadi ke kiri kan ada yang lawan gitu kan. Kalau nilainya konstan tetap mu s kali Fn. Jadi mu s kali Fn itu adalah gaya gesek statis maksimum. Sehingga gaya gesek statisnya harus kurang dari sini. Ketika gaya gesek ketika gaya yang kita berikan melebihi gaya gesek statis maksimumnya, maka benda mulai bergerak. Nah, konsepnya seperti itu ya. Nah, ini lebih jelas lagi kita bisa lihat di dalam kurva ya yang digambarkan. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi contohnya tadi kita mendorong mejanya dari jati misalnya ya, besar gitu kan kuat. Kita kasih gaya kecil, maka pada benda itu juga akan bekerja gaya gesek statis yang nilainya menyeimbangi gaya yang kita berikan. Kita perbesar sampai 20, misalkan tadi gayanya 10 ya, truk ke sini. Maka pada benda itu juga akan mengalami gaya gesek yang nilainya 10 juga gitu. Lalu kita kasih 20 Newton gayanya, maka pada benda itu akan berlaku gaya 20 Newton juga, arahnya berlawanan. Sehingga benda tetap diam. Kita kasih 30, masih tetap diam. Nah, yang 10, 20, 30 karena masih diam itu bisa dikatakan sebagai gaya gesek statis. Jadi gaya gesek statis nilainya menyeimbangi gaya yang diberikan gitu ya. Sehingga ada saatnya pada saat tertentu misalnya ini 39 lah ya, ini nggak tertentu. Pada saat 39 di sini mulai mulai bergerak gitu ya. Mulai bergerak. Artinya sudah melebihi atau sama dengan gaya gesek statis maksimumnya gitu. Nah, ketika sudah melebihi gaya gesek maksimumnya, gaya yang kita berikan itu akan mengalami yang tadinya gaya gesek menjadi gaya gesek statis akan menjadi dengan gaya gesek kinetis. Di mana nanti itu gaya gesek kinetis itu nilainya akan lebih kecil dibandingkan dengan gaya gesek statis maksimumnya. Ini bang, mungkin rekan-rekan juga pernah mengalami ya, kita mendorong suatu benda ya, meja atau lemari apapun itu, pas awal dia bergerak itu memerlukan gaya yang lebih besar dibanding ketika dia bergerak. Nah, gitu ya. Coba dirasakan aja ya. Ketika pas awal mau bergerak kita agak agak besar dorongnya. Tapi ketika dia sudah bergerak, terasa lebih ringan gitu ya. Karena secara konsepnya begini, ini nilainya lebih kecil, artinya lebih bawah. Ini cuma 30-an, sedangkan gaya gesek statis maksimumnya mendekati 40. Artinya ini lebih kecil gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah eh, masalah ketika pada kejadian gerak pada bidang miring. Sebuah objek akan meluncur ke bawah di dalam bidang miring. Nah, kita lihat dia akan mengalami setidaknya tiga gaya yang bekerja pada benda yang sedang meluncur tadi ya. Yang pertama adalah gaya normal karena benda tersebut berada di atas permukaan. Catatan gaya normal itu harus tegak lurus dengan permukaannya. Yang kedua ada gaya gravitasi. Untuk gaya gravitasi itu senantiasa arahnya menuju ke pusat bumi. Sehingga arahnya harus tepat ke bawah. Nah, ini harus lurus ke bawah. Ini gaya gravitasi. Karena ini gaya gravitasi itu interaksi antara benda dengan bumi. Maka bumi itu adalah pusat masanya di pusat buminya. Maka ini harus ke bawah. Lalu yang ketiga adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek ini melawan gaya geraknya. Geraknya ke bawah, maka gaya geseknya ke atas. Gitu ya. Oke. Nah, jika benda ini diam di apa ya di bidang yang miring ini, gaya pada benda ini adalah sama. Artinya gaya gaya beratnya atau koefisien atau apa yang namanya itu tadi itu
komponen komponen gaya beratnya pada arah X ini nilainya masih lebih kecil daripada gaya gesek statis maksimumnya sehingga dia akan diam gitu ya. Jadi ini tergantung sebenarnya dari kelicinan bidang dan bendanya nanti itu. Gitu. Oke, nah dari gambar ini mungkin saya akan mengulas lagi yang tadi bahwa gaya normal itu bukan pasangan gaya berat. Kenapa? Karena di sini jelas nih, gaya normal arahnya di sini miring ke atas, gaya gravitasi senantiasa ke bawah. Dari gambar ini sudah jelas bahwa gaya gravitasi sudah tidak berlawanan arah lagi dengan gaya normal. Kalau berlawanan ini ke bawah harus ke atas gitu kan ya. Ini ada miring, ini harus miring juga. Ini ternyata enggak gitu. Sedangkan gaya aksi dan reaksi itu harus berlawanan. Maka jelaslah bagi kita jangan sampai salah lagi ya. Jangan sampai lagi menyatakan bahwa pasangan gaya normal dan gaya berat itu pasangan aksi dan reaksi. Tidak. Untuk di gerak yang bergerak untuk benda yang bergerak di bidang miring eh, cukup bagi kita sebagai contoh untuk membuktikan bahwa gaya normal bukan pasangan gaya gravitasi. Dilihat dari satu arah, tidak berlawanan. Yang kedua dari nilai, juga ini jelas berbeda. Lanjut. Selanjutnya bagaimana ketika kita berhadapan dengan soal yang berkaitan dengan eh, dinamika ya atau dengan hukum Newton yang pertama ini secara umum ini hampir sama dengan langkah-langkah penyelesaian masalah di fisika yang sebelumnya sudah saya sampaikan gitu ya. Kita harus baca masalahnya dengan teliti lalu baca lagi sehingga kita benar-benar paham. Selanjutnya adalah gambar sketsanya dan gambar diagram benda bebasnya ketika benda mobilnya digambarkan lah ya supaya kebayang untuk diagram benda bebasnya bendanya itu kita anggap sebagai benda titik sehingga gaya itu bekerja pada benda titik itu semuanya. Selanjutnya adalah pilih koordinat sistem yang bersesuaian apakah dia bergerak pada sumbu X atau pada sumbu Y atau bahkan pada sumbu Z ketika tiga dimensi misalnya ya. Selanjut, kita list data yang diketahui, besaran yang diketahui dan besaran yang tidak diketahui, khususnya besaran yang ditanyakannya apa gitu. Itu harus harus kita tuliskan. Selanjutnya, cari hubungan antara variabel atau besaran yang diketahui dengan besaran yang ingin kita ketahui nilainya atau yang ditanyakan di soal. Lalu estimasi jawabannya. Selanjutnya adalah selesaikan masalah tanpa apa ya namanya itu tanpa memasukkan angka dulu gitu ya sehingga nanti ketahuan persamaan akhirnya apa lalu di akhir kita masukkan angkanya gitu ya setelah beres baru kita masukkan angkanya misalnya sigma F sama dengan M kali A ditanyakan A maka kita tulis dulu A sama dengan sigma F per M. Nah, baru kita sigma F-nya berapa, M-nya berapa masukkan lah seperti itulah ya. Ini kita tuliskan dulu dalam bentuk persamaan sehingga dari variabel yang yang ditanyakannya barulah kita masukkan angka-angkanya. Selanjutnya tetap kita lihat dimensinya. Ketika gaya maka besarannya harus kilogram meter per sekon kuadrat atau satuannya Newton lah gitu ya. Selanjutnya itu yakinkan bahwa jawabannya itu masuk akal gitu. Ketika ada soal misalnya kehidupan sehari-hari, lalu ada jawabannya. Nah, jawabannya itu menurut akal kita itu masuk akal enggak? Kalau nggak masuk akal, kita cek lagi. Barangkali ada salah pengalian, salah penjumlahan, salah rumus yang digunakan, dan yang lainnya. Seperti itu. Oke, akhirnya kita sampai ke penghujung pembahasan tentang dinamika. Diulang lagi bahwa hukum satu Newton itu berhubungan dengan inersia atau di bahasa kitanya kelembaman atau kemalasan. Ketika gaya total pada benda itu bernilai nol, maka sudah dapat dipastikan bahwa benda itu akan berada dalam keadaan diam atau benda itu bergerak dengan kelajuan konstan pada garis lurus. Hukum kedua Newton itu adalah sigma F sama dengan M kali A. Hukum ketiga Newton itu adalah gaya aksi sama dengan min gaya reaksinya.
Selanjutnya, berat itu merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada benda. Dan gaya gesek itu bisa dituliskan menjadi gaya gesek eh, kinetis atau gaya gesek pada benda yang bergerak itu adalah mu k, di mana mu k itu koefisien gaya gesek kinetis dikali dengan gaya normalnya. Nah, untuk koefisien gaya gesek kinetis, nilainya ini bergantung pada benda yang bergesekannya. Semakin licin, semakin kecil, semakin apa ya bahasanya, semakin nggak licin lah ya, maka nilainya akan semakin besar. Lalu ada yang namanya gaya gesek statis, yaitu gaya gesek ketika benda itu diam. Maka kalau gaya gesek kinetis nilainya sama dengan. Untuk gaya gesek statis nilainya itu kurang dari sama dengan. Artinya nanti nilainya bervariasi sebelum eh, benda itu bergerak. Nah, gaya gesek statis itu nilainya itu kurang dari sama dengan koefisien gaya gesek statis dikali dengan gaya normalnya. Selanjutnya, diagram bebas benda merupakan eh, inti atau apa ya, cara kunci lah untuk menyelesaikan permasalahan. Maka ketika ada masalah dinamika, mau tidak mau ini harus digambarkan, gitu ya. Ketika tidak digambarkan, itu akan kita bingung. Apalagi gaya yang bekerja pada bendanya banyak, gitu ya. Akan ketika nggak digambarkan, kemungkinan salahnya itu lebih besar dibanding dengan digambarkan terlebih dahulu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jika ada pertanyaan atau dirasa ada penjelasan yang kurang tepat atau kurang pas, boleh untuk langsung disampaikan, boleh di kolom komentar atau boleh nanti ketika pertemuan di kelas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.